Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan sebuah video mengenai materi APBDes. Di kelompok 6 ada Saya Yoga Ditya, NPM 4089. saya Hoirunisa, NPM 4091. Saya Ulia Salma dengan NPM 4093. Saya Liling Nurmafisa dengan NPM 4095. Enjoy your watching, boy. Oke. Yang pertama-tama kita akan membahas mengenai karakteristik pemerintahan desa. Jadi pemerintahan desa itu sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, karakteristik pemerintahan desa terdapat 5 karakteristik. Yang pertama, kondisi sosio-kultural. Berbeda dengan instansi pemerintahan dan daerah lainnya, pemerintahan desa berinteraksi langsung dengan masyarakat umum. Jadi dalam pengambilan keputusan, pemerintahan desa lebih mengutamakan musyawarah desa yang melibatkan tokoh setempat daripada perintah hierarkis. Yang selanjutnya yaitu otonomi daerah. Jadi pemerintahan desa berhak mengelola aset yang terdapat dalam desa tersebut. Yang ketiga yaitu struktur organisasi yang sederhana. Dalam mengatur desa, pemerintahan desa terbagi menjadi 3 struktur. Yang pertama yaitu kepala desa, yang kedua aparat desa, dan yang ketiga badan permusyawaratan desa. Yang keempat yaitu keuangan yang mandiri. Jadi desa sendiri memiliki beberapa sumber keuangan. Yang pertama yaitu anggaran desa yang didapat dari hasil atau dari mengelola aset desa. Dan yang kedua dana desa yaitu dana dari alokasi APBN, yang ketiga dana alokasi dana desa. Yang terakhir yaitu akuntabilitas. Karena ruang lingkup desa yang kecil, jadi transparansi dalam pencatatan anggaran desa mudah dibagikan kepada masyarakat. Biasanya pemerintahan desa membuat atau mencantumkan anggaran desa berbentuk baliho supaya masyarakat umum dapat melihat anggaran desa digunakan untuk apa saja. Teman-teman, tahu nggak sih, terkadang desa itu mendapatkan dana sebenarnya digunakan untuk apa dana tersebut dan bagaimana pemerintah dalam mengatur dan mengelola dana tersebut. Sederhananya, kita bisa melihat semua itu dengan melihat APBDes. APBDes menunjukkan dan menggambarkan bagaimana desa tersebut dalam memperoleh pendapatan, menggunakan anggaran, dan juga mengelola pembiayaan dalam jangka waktu 1 tahun. Sederhananya, APBDes itu tidak hanya berfokus dan berfungsi sebagai catatan keuangan, tetapi juga menunjukkan bagaimana sih desa tersebut dalam melakukan pembangunan memprioritaskan desa. Berdasarkan laporan APBDes Desa Sumberjo, Kabupaten Banjarnegara, struktur APBDes terbagi menjadi 3, yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan juga pembiayaan desa. Pendapatan desa itu berasal dari beberapa pihak. Nah, pendapatan desa ini digunakan untuk mendukung dan menyokong seluruh kegiatan pemerintahan desa dan juga pembangunan desa. Nah, pendapatan desa ini mencakup pendapatan asli daerah, kemudian swadaya masyarakat, dan juga pendapatan yang sah. Nah, gak hanya itu loh, desa juga mendapatkan beberapa pendapatan, yaitu dari pemerintahan pusat. Contohnya seperti transfer dari pemerintahan pusat. Nah, itu seperti dana desa dan hasil pajak dan retribusi. Semua pendapatan ini nantinya akan digunakan untuk memenuhi semua program-program kerja desa. Nah, selanjutnya adalah belanja desa. Belanja desa ini adalah hal yang menunjukkan anggaran yang dikeluarkan pemerintah desa untuk memenuhi semua kebutuhan desa. Nah, dalam APBDes Desa Sumberjo Kabupaten Banjarnegara, belanja negara ini mencakup beberapa yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan juga penanggulangan bencana. Nah, paling banyak anggaran yang dikeluarkan adalah penyelenggaraan pemerintahan desa
dan juga pelaksanaan pembangunan. Nah, hal tersebut berarti bahwa desa tersebut memprioritaskan semua pembangunan desa dan juga pelayanan desa. Nah, sisanya itu digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia pada desa tersebut. Nah, terakhir adalah pembiayaan. Berdasarkan laporan APBDes Desa Sumberjo Kabupaten Banjarnegara tahun 2025 ini, pembiayaan APBDes itu menggunakan silpa. Apa itu silpa? Silpa itu adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Jadi, silpa itu nanti akan digunakan untuk tahun berjalan atau tahun ini. Misalnya kalau tahun kemarin 2025, maka silpa itu digunakan di tahun 2026. Selain penerimaan, APBDes juga melakukan pengeluaran seperti penyertaan modal dan lain-lain. Nah, untuk lebih detailnya, kita kaitkan dengan Desa Sumberjo Kabupaten Banjarnegara. Detailnya nanti bisa disampaikan dengan teman saya ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan 3 komponen utama APBDes dari Desa Sumberjo Kabupaten Banjarnegara. Yang pertama yaitu ada pendapatan desa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pendapatan desa dari Desa Sumberjo Kabupaten Banjarnegara ini terdiri dari pendapatan asli desa atau PADES. Nah, pendapatan asli desa dari Desa Sumberjo Kabupaten Banjarnegara ini anggarannya yaitu sebesar Rp756.220.000. Dan untuk realisasinya sendiri yaitu sebesar Rp705.820.000. Nah, kemudian ada juga hasil usaha desa yaitu seperti BUMDes, usaha desa, dan lain-lain. Kemudian ada hasil aset yaitu sewa kas bangunan, jalan, tanah yaitu sebesar Rp27.500.000. Kemudian untuk swadaya masyarakat sendiri yaitu anggarannya sebesar Rp7.500.000. Untuk lain-lain pendapatan desa sendiri yaitu sebesar Rp721.220.000. Dan untuk realisasinya sendiri yaitu sebesar Rp670.820.000. Kemudian selanjutnya ada transfer dana desa, yaitu transfer ini itu berasal dari pemerintah pusat, yaitu untuk Desa Sumberjo Kabupaten Banjarnegara sendiri ini berkisar anggarannya yaitu sebesar Rp1.755.331 juta. Dan untuk realisasinya sendiri yaitu sebesar Rp705.820.000. Nah, transfer desa ini berupa apa saja? Yang pertama ada dana desa, yaitu ini bersumber dari APBN yaitu sebesar Rp962.142.000. Kemudian ada alokasi dana desa, yaitu ini berasal dari APBD kabupaten atau kota sebesar Rp557 juta. Kemudian ada bagian dari hasil pajak dan restitusi daerah dari Desa Sumberjo Kabupaten Banjarnegara sendiri ini sebesar Rp142.106.000. Kemudian dari bantuan keuangan dari provinsi ini sendiri yaitu sebesar Rp92.106.000. Kemudian untuk pendapatan lain-lain ini itu berasal dari pendapatan di luar yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan untuk Desa Sumberjo Kabupaten Banjarnegara sendiri ini itu pendapatan lain-lainnya itu sebesar anggarannya sebesar Rp4.564 juta dan realisasinya sendiri yaitu sebesar Rp6.304 juta. Kemudian selain itu ada penerimaan dari hasil kerjasama antar desa. Penerimaan dari kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa atau CSR, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dengan bank yaitu sebesar Rp4.564.000 dan realisasinya sendiri yaitu sebesar Rp6.304.000.
Kemudian selanjutnya untuk belanja desa. Untuk Desa Sumberjo Kabupaten Banjarnegara sendiri yaitu ada belanja di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggarannya itu sebesar Rp1.421.269.000 dan untuk realisasinya yaitu sebesar Rp1.295.488.000. Kemudian ada belanja untuk operasional pemerintah desa sehari-hari. Ini termasuk gaji dan tunjangan perangkat desa atau siltap, administrasi, dan sarana prasarana kantor desa. Kemudian ada belanja di bidang pelaksanaan pembangunan desa. Anggarannya itu sebesar Rp667 juta dan untuk realisasinya sendiri yaitu Rp628.142.000. Kemudian ada belanja untuk pembangunan fisik dan non-fisik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jalan, jembatan, dan lain-lain. Kemudian ada belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Anggarannya sendiri yaitu sebesar Rp87.532.000. Realisasinya yaitu sebesar Rp70.333.000. Kemudian ada belanja untuk membina kehidupan sosial masyarakat, ketertiban umum, kebudayaan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, dan penguatan kelembagaan masyarakat. Kemudian ada belanja di bidang pemberdayaan masyarakat desa yaitu anggarannya sebesar Rp223.936.000. Realisasinya yaitu sebesar Rp206.224.000. Kemudian ada pembiayaan desa. Pembiayaan desa di Desa Sumberjo Kabupaten Banjarnegara sendiri ini yaitu ada penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan yaitu anggarannya sebesar Rp228.618.000. Nah, dana masuk ke dalam komponen pembiayaan terdiri dari ada silpa yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, kemudian ada pencairan dana cadangan, kemudian ada hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Kemudian yang kedua ada pengeluaran pembiayaan. Anggarannya sendiri yaitu sebesar Rp210.257.000. Dana keluar dalam komponen pembiayaan ini itu terdiri dari ada pembentukan dana cadangan, kemudian ada penyertaan modal desa, kemudian ada pengeluaran pembiayaan lainnya. Nah, untuk selanjutnya proses pencatatannya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai pencatatan APBD. Nah, bagaimana sih pencatatannya? Nah, untuk pencatatan transaksi keuangan desa itu sudah ada dan sudah diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Nah, dalam ini itu ada prinsip utama nih dari pencatatannya, yaitu menggunakan akuntansi berbasis kas. Artinya apa? Nah, artinya pendapatan itu dicatat ketika uang itu sudah benar-benar diterima di kas desa. Begitu pula pada belanja atau pengeluaran. Nah, pengeluaran itu dicatat ketika uang itu sudah benar-benar dikeluarkan dari kas desa. Nah, lalu nih kalau belum ada uang masuk atau keluar ya berarti tidak usah dibuatkan jurnal. Nah, untuk alur pencatatannya itu ada 4 alur. Yang pertama itu harus ada bukti transaksi seperti kwitansi, SPC, dan juga berita acara. Lalu yang kedua, bukti-bukti itu akan dicatat ke dalam jurnal atau pada buku harian kas. Nah, untuk yang ketiga, setelah dicatat, catatan-catatan tersebut itu dipindahkan ke buku besar sesuai dengan akun masing-masing. Nah, untuk yang terakhir itu
disusun menjadi laporan realisasi APB desa. Sekarang kita belajar mengenai penjurnalan. Yang pertama ada contoh jurnal pendapatan. Dengan penerimaan dana desa, Desa Sumberjo itu merealisasikan dana sebesar Rp992.942.200 dengan presentase 100%. Nah, untuk jurnalnya yaitu kas desa pada debit dengan nilai Rp992.942.200, pendapatan dana desa dengan nilai Rp962.942.200 di kredit. Yang kedua dengan penerimaan bunga bank. Realisasinya yaitu Rp6.304.898, melebihi anggaran sebesar 138%. Untuk jurnalnya, kas desa pada pendapatan bunga bank senilai Rp6.304.898. Selanjutnya terdapat jurnal belanja, yaitu yang pertama dengan belanja operasional pemerintah desa. Realisasinya senilai Rp1.241.801.779 untuk honor dan tunjangan perangkat desa. Jurnalnya belanja operasional pemerintah desa senilai Rp1.240.801.779 di debit. Lalu kas desa dikredit dengan nilai yang sama. Yang keempat, jurnal untuk belanja pembangunan bidang pekerjaan umum dengan nilai realisasi Rp274.654.050. Jurnalnya belanja pekerjaan umum di debit senilai realisasinya pada kas desa dengan nilai yang sama. Ada catatan penting nih. Ada belanja yang realisasinya itu 0, seperti dalam subbidang administrasi kependudukan dengan anggaran Rp21 juta lebih. Karena tidak ada uang keluar, maka tidak dibuat jurnal apapun. Yang terakhir ada jurnal pembiayaan. Di sini ada 2 jurnal, yaitu penerimaan silpa tahun sebelumnya. Desa Sumberjo telah menerima silpa tahun lalu sebesar Rp228.618.700. Untuk jurnalnya ada kas desa pada penerimaan pembiayaan silpa lalu dengan nominal Rp228.618.700. Yang terakhir ada jurnal untuk penyertaan modal ke BUMDes dengan nilai realisasi Rp210.257.000. Untuk jurnalnya ada pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada kas desa dengan nominal sama dengan realisasinya. Tadi nantinya di akhir tahun semua akun pendapatan, belanja dan juga pembiayaan itu akan ditutup ke akun silpa tahun berjalan. Nah, untuk perhitungannya ini ya. Dari data, Desa Sumberjo memiliki pendapatan sebesar Rp2,44 miliar. Untuk belanja Rp2,32 miliar
dan pembiayaan netonya sebesar 18,3 juta rupiah. Sehingga menghasilkan silpa tahun berjalan senilai 137.308.737 rupiah. Lalu, bagaimana jurnal penutupnya? Pada jurnal penutupnya, di bagian akun debit terdapat pendapatan senilai 2.444.953.766 rupiah. Lalu di kredit terdapat belanja senilai 2.326.6.729 rupiah. Lalu di kredit juga terdapat pembiayaan neto sebesar 18.361.700 rupiah. Yang terakhir di bagian kredit terdapat akun silpa tahun berjalan senilai 137.308.737 rupiah. Catatan transaksi pemerintah desa itu sederhana, tetapi tetap harus disiplin. Setiap jurnal itu harus punya bukti kasnya. Yang tidak ada bukti transaksi kas, ya tidak akan dicatat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai APBDes yang kami kaitkan dengan data Desa Sumberjo, Banjarnegara. Data mengenai APBD Desa Sumberjo Kabupaten Banjarnegara dapat teman-teman akses di sini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan baik perkataan maupun perbuatan dalam video ini ya teman-teman. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum